siapa yang akan bisa melawan Mas Lawannya. Anies. Kalau Kang Emil dianggap paling bisa melawan, berarti Kang Emil meninggalkan Jakarta. Variabel RK jadi variabel penting juga sebenarnya untuk menentukan tanggal 24 sampai 26 Agustus siapa yang akan didaftarkan oleh gabungan koalisi ini. Saya katakan ke Kang Deddy, Kang, saya ini prajurit, ya. Kalau diperintahkan bersaing dengan Akang, saya siap. Tapi kalau diperintahkan bersanding dengan Akang, saya pun siap. Ini dalam tanda petik agamanya orang Jawa Barat. Persib, Kang, mau diapain? Gitu. Ibu, nomor 1 apa? Sandang. Nomor 2, pangan. Nomor 3, skincare. Gitu semua. Ketemu lagi di Politik 442. Mohon maaf seminggu kemarin buru-buru? kita Mohon maaf. seminggu kemarin kita tidak hadir Ya. karena alasan yang belum dipikirkan alasannya. Pokoknya Karena kemenangan Spanyol, bukan. kita Ya. bukan kesana merayakan. Kita bukan. juga nggak ikut merayakan kemenangan Argentina di Copa, juga bukannya kita ke Argentina. Ya pokoknya mohon maaf aja lah ya. Iya. Kita mau ngukur aja ada yang kangen nggak gitu. Iya. soalnya. Tapi Itu aja. kita balas hari ini Bus. dengan kedatangan, ini saya nyebutnya apa ya? Coach juga, tapi pemain juga. Jadi kan Ini- ada nih pelatih atau manajer yang sekaligus bermain. Coach Bima Arya. Wih. Tepuk tangan dulu. Kang Bima Thank you, Kang. Arya. Makasih. Dari Persikabo nih kita. Waduh, dari Persikabo. Persikabo. Itu Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Kalau Kota Bogor, PSB. PSB. Oh, PSB. Dikoreksi. Koreksi. PSB. Agak sensitif soalnya. Sensitif Iya. banget kalau itu. Jangan sampai terjadi tawuran atau Waduh, apa ya kan. enggak dong. Ada Kang Cecep juga, Coach Cecep yang sudah hadir di sini. Selamat datang kembali di Politik Dia 442. mengamati persepak bolaan dalam tanda petik pilkada untuk Jawa Barat juga nih Kang Cecep. Ini kalau dari wajah-wajahnya udah ketahuan mau bahas apa ya. Ya. Jakarta. Mohon maaf juga nih, saya mohon maaf pribadi Iya, nggak pakai kacamata kalian bertiga. Oh iya. Nggak punya. Benar juga ya. Masa pakai kacamata hitam ya kan? Makin buram gue kalau nggak pakai kacamata sekarang. Jadi ya udahlah mengalah sajalah pada kacamata. Jadi ada Coach Bima, bukan coach lah ya. Ini pemain soalnya. Striker. 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 Bukan striker jadi Kang Cecep. Ini ibarat kata pemain tengah ya bener ya? Pemain Libero tengah. ya? Bukan Oke. libero, libero jatuhnya. Iya, boleh juga lah. Kita mau bahas libero seperti apa formatnya nggak usah ya kelamaan ya. Kelamaan. Tapi playmaker bener ya. Playmaker. Playmaker di Akan Jawa Barat. menentukan Kang nih Bima. Jawa Barat akan seperti apa nih. Kayaknya nih Kang Bima Arya nih akan menjadi pendulum yang penting bersama partai politiknya PAN. Gitu Kang, kalau menurut saya. Tapi langsung aja nih ya, kita mau ngobrolin Pilkada Jabar, nama Kang Bima Arya munculin deh. Coba Bentar kita lagi. munculkan. Ini namanya tuh muncul terus di berbagai survei untuk elektabilitas. Nomor 3 atau nomor 4. Dapat bocoran langsung dari seseorang sebelum acara ini dimulai. Oh, iya? Nomor 3 Dede Yusuf itu nggak akan maju. Jadi Oh, nomor khusus. 3. Aduh, gosip politik dari mana? Biar langsung gitu. Biar bocornya nggak halus-halus. Oh, jadi maksudnya kalau Kang Dede Yusuf nggak maju, nomor Nomor tiga 3-nya terus. berarti Bima Bima Arya. Arya. Terus suaranya Dede Yusuf 5,4 langsung ke Bima Arya gitu. Amin. Bisa jadi. Ya, mudah-mudahan Kang Dede denger ya. Ya. Dengar dan mengarahkan gitu. Survei-survei lain di Litbang Kompas, SMRC juga menyebut ada Kang Bima Arya ini nomor 3, nomor satunya RK, Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi, terus Bima Arya. Jadi gimana kita nggak bilang ini pendulum yang paling menarik? Minimal buat saya Iya. tuh Cawagup mah udah ditanggung. Tapi kita tanya dulu Kang Iya. Bima. Kang Bima sendiri melihat nih kan katanya RK nih paling kuat. Jadi Iya. seakan-akan nih udah kira-kira udah tahu kalau RK maju udah di tangan gitu. Hmm. Sebagai orang yang masuk di dalam survei, sebagai orang yang juga partainya tentu ya dekat Nah. juga dengan Iya. partainya RK gitu. Iya. Menanggapi kemajuan atau perkembangan Jawa Barat nih nunggu sajakah atau apa Kang? Sepertinya komentar saya sekarang ini combine, mix antara sebagai coach dan pemain. Waduh. Ya, itu. Dia mau komentari permainan sendiri. Sebagai mantan pengamat politik, Ya. Iya, mantan pelaku survei, Iya. dan sekarang menjadi pemain di lapangan gitu. Lengkap. Menurut saya sekarang itu berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Bayangin, ini kan 1 bulan lebih sedikit lagi sudah dimulai pendaftaran. Pendaftaran, iya. Kalau 5 tahun yang lalu, wah ini udah sangat mengkerucut tuh. Iya. Branding udah di mana-mana. Benar. Nah, sekarang tuh enggak. Agak berbeda. Banyak yang menahan diri,
Kenapa? Saling tunggu. Ya, karena uncertainty itu sangat tinggi. Oh, Ketidakpastian begitu tinggi. Dari partai apa maksudnya? Nah, banyak hal. Sekarang ini ada faktor Kim, Ya. Koalisi Indonesia Maju. Ya. Ya. Jadi sebisa mungkin semua bertarung di bawah payung Kim, gitu. Nah, sementara untuk menyatukan ini kan juga nggak mudah. Iya. Karena dinamika lokal berbeda, kepentingan partai juga berbeda. Pilpres sama pilkada Jabar beda gitu ya maksudnya kan? Beda, Oh. beda begitu. Kemudian yang kedua, juga ada hitung-hitungan 2029. Kita 5 tahun lagi. Iya, kita berbicara provinsi yang hari ini pemilihnya terbanyak Terbesar. di Indonesia, Iya. gitu ya. Dan pernah bahas tuh Jabar kenapa sih Iya. selama ini jadi seksi gitu? Betul. Karena pemilih terbanyak salah satunya Jawa Barat. Iya, kita lihat Pilpres kemarin juga. Ini kita bukan hanya berbicara yang ada di situ akan menjadi capres ya, Iya. tetapi yang ada di situ akan tanda kutip ya mengamankan suara menuju Pilpres dan Pileg 5 nantinya. tahun lagi. Ya, gitu. Oke. Dan yang ketiga, ya saya kira juga ada faktor dinamika di Jakarta. Ketidakpastian di Jakarta. Apakah Mas Anies maju atau tidak? Kalau maju kan kemudian skenarionya menyesuaikan. Iya. Siapa yang akan bisa melawan Mas Lawannya. Anies? Kalau Kang Emil dianggap paling bisa melawan, berarti Kang Emil meninggalkan Jakarta. Jadi ada cerita baru buat Jabar Ada nih gitu. cerita baru, ada orang baru, ada narasi baru. Oh. Tapi kalau kemudian Mas Anies katakanlah tidak mendapatkan tiket, kemudian tidak maju, apakah masih harus Kang Emil di Jakarta atau tidak? Ini kan pembicaraan yang lain lagi. Jadi karena seputar itu ya. karena topinya banyak nih. Iya. Itu tinggalkan dulu Bima Arya yang memimpin Bogor. Kalau sebagai pengamat saja, katakanlah saat ini sebagai pengamat, sebenarnya tuh RK mendingan maju Jakarta atau Bandung sih? Sebagai pengamat ya, ini bukan sebagai Bima Dan Arya. sebagai kawan. Dan Anies juga. Anies Iya, begini, kalau kepastian yang lebih tinggi tentu di Jawa Barat, begitu ya. Tapi bagi orang-orang yang senang mengambil risiko, risk taker gitu ya, tantangan baru, peluang baru, Jakarta itu kan konstituen baru. Iya. Kemudian eksposurnya juga tetap saja nggak kalah lah, mungkin lebih tinggi di atas Jawa Barat. gitu. survei juga lumayan oke kok. Survei oke, kan Jakarta juga sangat menarik begitu. Nah itu dari perspektif pengamat. Tapi dari perspektif pemain, saya dan Kang Emil sama, Mas, betul sama. Ya kita ini samina wa atona. Diperintah ke kanan kita ke kanan, diperintah ke kiri kita ke kiri, disuruh lari kita lari kencang. Tapi disuruh berhenti ya berhenti juga. Nah, jadi Kang Emil pun rasa-rasanya sama. Ya. Ujung-ujungnya juga mengikuti keputusan partai dalam hal ini pimpinan Golkar partai. bagi Kang Emil. Betul. Saya pun akan mengikuti perintah partai. Gitu. Jadi perintah partai saat ini pun belum bisa difinalisasi karena belum tahu calon Karena jawabannya tadi, siapa ya. karena tadi penjelasan saya di awal tadi, kompleksitas yang seperti tadi itu pasti dihitung oleh para pimpinan partai. Iya. Gitu. Nah, tapi memang sekarang apakah ada game changer? Ya, kalau waktu itu kan di tengah perdebatan tentang siapa wapresnya Pak Prabowo gitu ya. Iya. Tiba-tiba game changernya namanya Gibran. Langsung set gitu kan. Tapi game changer itu kan di ujung sekali. Iya. Gitu. Atau ada game changer dalam bentuk fenomena atau situasi, yaitu U20 waktu itu. Iya. Nah, itu juga merubah posisi politik. Iya. Mas Ganjar, Piala PDIP, Dunia Pak U20 Jokowi. yang kemudian batal hadir di Indonesia, setuju iya, itu game iya. changer betul sih. Iya. Jadi dalam kondisi ceteris paribus, semua variabel tidak berubah, semua sangat ditentukan oleh pimpinan partai. Tapi kalau ada game changer, ada manuver politik dari sosok tertentu, atau ada situasi politik yang menjadikan stimulan untuk mengubah, bisa lebih cepat berubahnya. Game Atau changernya di putusannya. Jakarta atau di Jawa Barat? Kejadiannya kira-kira yang paling bisa mengubah itu justru di Jawa Saya Barat. kira mungkin di Jakarta. Oh, jadi benar-benar tergantung jadi apa Iya, keputusan terhadap Jakarta. Pilkada Jakarta Ya, gitu. karena secara realitas politik walaupun Jabar pemilihan lebih banyak, tapi panggung Jakarta itu Tetap aja lebih tetap. Ya karena menarik, presidennya sudah ada. Ya belum ada gubernur Jawa Barat yang menjadi presiden, tapi gubernur Jakarta itu udah sekali jadi presiden, ya sekali lagi jadi capres gitu ya. Iya. Jadi track itu sudah jelas, sudah nyata gitu. walaupun udah nggak ibu kota lagi akan tetap orang melihat Pasti. siapa Ya 5 tahun 10 ke depan masih lah. Oh, oke. Kang,
Kang Cecep deh, Siap. yang ngelihat. Berarti kalau setuju nggak sama analisanya dari Kang Bima bahwa ini ada game changer dan kemudian ngelihat Jakarta. Lebih spesifik lagi, mumpung orangnya ada di sebelah kita. Kang Bima tapi pasti maju nggak? Muncul nggak? Ya, nama di elektabilitas. Jujur tuh. aja, Kang, nggak apa-apa. Iya. Iya. Tebakannya Kang Iya, Cecep. tebakan Masuk nggak? nih. Misalnya Cawagup dan lain-lain. Maju nggak di Jawa Barat? Oke, jadi kalau saya melihatnya memang variabel penting sekarang ya di pilkada sekarang ini memang variabel dari Kim itu sendiri sebenarnya. Oh, Bagaimana oke. negosiasi Sama ya dalam itu ya? Kim ya. Hmm. Ya kita lihat kasus misalnya Jakarta atau Jawa Tengah yang terakhir nih. Jawa Tengah kan kalau saya ambil sebelum masuk ke Jawa Barat ya, Jawa Tengah itu kan awalnya ada beberapa sosok dari Kim yang ingin maju misalnya. Iya. Tapi kemarin akhirnya yang orang terdekat dari presiden terpilih langsung dijadikan wamentan ya. Harapannya ya nanti satu calon yang sudah di-endorse oleh Pak Lurah atau Istana itu akan maju gitu dengan entah itu Wagub siapa. Menarik nih. Nah, sekarang kita kalau ambil logika demikian ke Jawa Barat, tentu saja saya kira Kim akan berusaha melakukan negosiasi internal ya. Jadi dari Gerindra, Golkar, kemudian Demokrat, PAN, plus PSI karena ada satu kursi ya di sana, itu tetap akan berusaha melakukan negosiasi. Oh, Memang- bagi yang tidak mendapatkan tiket maksudnya jadi wamen gitu maksudnya. Bisa ditarik. Tapi poinnya gini, memang sekarang RK-nya sendiri, variabel RK jadi variabel penting juga sebenarnya untuk menentukan tanggal 24 sampai 26 Agustus siapa akan didaftarkan oleh gabungan koalisi ini di KPUD Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi kan poinnya adalah sekarang kita lihat konstelasi di Jakarta sendiri. Ya. Jakarta tentu Erlangga tetap menginginkan kalau ingin kepastian sebagai seorang player tentu RK tetap di Jawa Barat. Tetap di Jawa Barat. Tapi Ya. kalau memang dan saya kira RK tadi Saminawa Atona ya ikut apa kata Partai. ketum lah ya, Iya. oleh kata komandannya gitu kira-kira. Sehingga tinggal kemudian negosiasi antara Golkar dengan Gerindra sebenarnya, baik di Jakarta ataupun nanti Jawa di Barat. Jawa Barat. Iya. Saya kira dengan konstelasi Jakarta, Anies potensi majunya besar ya. Iya. Meskipun sekarang masih terus didiskusikan dapat tiketnya dari mana, tapi kemungkinan akan dapat. Nah, kemudian balik ke sini berarti kalaupun tetap maju ya, RK akan maju di mana di Jawa Barat dengan posisi yang tadi disampaikan ya top of mind-nya itu. Ini kan posisinya antara RK dengan Demul ya. Dede Mulyadi terus nomor 3 coach atau playmaker lah dari Kang Bima Arya. Nah, dari sini negosiasinya kalau kita lihat perolehan partai sendiri kan Golkar 20 kursi di sana ya. Gerindra. Golkar 19, beda cuma 1. Nah, kalau memang mau hitung-hitungan dari sana tentu Gerindra akan ngotot misalnya Deddy Mulyadi. Nah, tinggal nanti apakah nanti negosiasi di antara Gerindra dengan Golkar sebenarnya. Ya saya kira Erlangga Hartarto sendiri inginnya ya RK di Jawa Barat ya. Dibanding ya. Gitu, Karena kan berpikir bukan cuma sekarang, berpikir 5 tahun ke depan juga sebenarnya di Menjaga suara 2029. Golkar sampai 2029. Iya, Oke. termasuk memang kalau RK di Jakarta kemudian menang, ya tentu saja akan muncul tokoh Golkar yang lebih populer dibanding Erlangga yang namanya Ridwan Kamil gitu. Kalau disimpulkan begini, Kang Cecep, berarti ini tinggal apakah Kim mampu mencari siapa yang bisa melawan Anies di Jakarta. Kalau mampu, maka RK dengan mudah pasti diputuskan di Jawa Barat gitu maksudnya. Iya, jadi untuk Ada nggak nama itu? Ada nggak sih kira-kira yang sebenarnya luar sekarang ketika sekarang di tengah Juli, kemudian nanti November, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, ada 4 bulan sebenarnya. RK bisa ditaruh di Jakarta sebenarnya. RK taruh di Jakarta entah dipasangkan dengan Kaisang atau siapapun itu. Dengan waktu 4 bulan, dengan pengalaman kemarin ketika suara Prabowo Gibran dari November, Desember ke Februari bisa naik puluhan persen. Hal yang sama bisa terjadi sebenarnya di Jakarta. RK dan siapa pasangannya bisa menjadi game changer menggantikan Anies. Meskipun sekarang Anies di atas angin misalnya untuk Jakarta untuk gitu ya. Survei-survei ya. Untuk survei ya. Tapi kan pasti ada keengganan dari Golkarnya. Iya, itu. Sekarang Betul, persoalannya Jawa Barat bagaimana aja, kemudian negosiasi yang perlu dilakukan oleh presiden terpilih, presiden sekarang gitu ya. Karena memang kalaupun itu kan 4 bulan, tapi untuk pendaftaran sendiri kan di akhir Agustus. Rekom-rekom partai kan akhir Juli sudah mulai nih, sampai awal Agustus nih rekom ini. Dan berarti negosiasinya ya 2 minggu ke depan ini sebenarnya negosiasi di antara elit partai
antara komandan-komandan partai ini. Kang Bima ikut nggak sih negosiasi-negosiasi gitu atau tinggal nunggu arahan hasil negosiasi? Ikut ditanyain gitu nggak Kang? Iya. Saya diperintahkan oleh partai untuk aktif membangun komunikasi dengan semua partai. Termasuk calon-calonnya? Atau? Termasuk ya. Jadi saya sudah ketemu dengan Kang Ono Surono, PDIP. Kang Ono Surono papannya serem banget. Rambutnya. Iya, gondrong, hitam gitu. Gue ngeliat di Bandung, serem banget nih Tapi papannya. itulah diferensiasi dalam politik. Dapat bedanya dapat Kang Ono. Ya. Dapat banget sih, kalau beda dapat banget. Oke. Saya juga ngobrol sama teman-teman PKS. Iya. Ketemu sama Kang Aceh di Golkar. Komunikasi yang baik dengan Kang Emil. Saya mengunjungi rumahnya Kang Deddy Mulyadi gitu. Iya. Jadi ya saya sampaikan ke mereka, kita ini kan prajurit. Iya. Ya, jadi manakala keputusan itu datang ya harus siap. Saya katakan ke Kang Deddy, Kang, saya ini prajurit ya. Kalau diperintahkan bersaing dengan Akang saya siap. Tapi kalau diperintahkan bersanding dengan Akang, saya pun siap. Mantap. Ya, kira-kira Tanggapannya begitu. gimana? Iya. Tanggapannya Dari nanti aja masing-masing. di episode yang lain. Waduh, jadi 2 episode kita nih lumayan. Aduh, ampun. Tapi pasti positif lah, positif Oke. kan tanggapannya pasti. Tapi Ya, memang maksudnya biar Kang Deddy diundang ke sini juga. Oh iya, Amin. Iya. Mau Kang? Iya. Tapi Kang Deddy sukanya ngundang ke rumahnya dibikinin sate. Wah. Di sini nggak bisa, kita nggak ada tempatnya bikin sate. Seneng dia. Jago. Tapi memang semua calon kepala daerah diperintahkan oleh yang ini ketum ya masing-masing oleh DPP untuk membangun Iya, komunikasi pokoknya di level kota, kabupaten termasuk provinsi sebenarnya. betul. Jadi nanti ada beberapa nama, tinggal nanti lihat siapa yang mungkin variabel elektabilitasnya lebih tinggi. Iya. Itu yang akan dapat rekom. Iya. Tapi saya kira Mas yang juga penting untuk dicatat gitu ya, bahwa kita diberikan ruang untuk membangun skenario di luar KIM. Oh, gimana tuh? Artinya, memang kalau bisa ya kita berada dalam payung KIM sama-sama. Iya. Tapi manakala kemudian tidak tercapai kesepakatan, Ya. sementara ada opsi kita bisa berangkat ya dengan yang lain gitu, ya bisa juga gitu. Berarti Ya hari ini kan komunikasi yang bukan KIM itu kan PD Perjuangan PKS. dan juga PKS PKS, gitu. Nah, ketika misal di Jawa Barat Gerindra bersatu dengan Golkar, ya artinya PAN dengan PKS juga bisa berangkat sendiri. Iya. Ya, dan cukup. Ya kita punya 7. Oke. Iya. PKS punya 20 ya. PKS 19. Ya. 19 gitu kan. Cukup. Oke. Gitu. Kalau tebak-tebakannya, saya naruh Kang Bima nanti pengamat juga. Sama Kang Cecep, Gerindra sama Golkar di Jawa Barat akan bersanding bersama apa enggak? Mana lebih cenderung? Oke, jadi kalau ngelihat logika yang terjadi di Jawa Tengah, kemungkinan kalau saya ingin sih Kang Emil itu challenge ke Jakarta sebenarnya. Ya, ya. Kenapa? Challenge ke Jakarta, Lebih seru gitu. ya bukan lebih seru. Bagaimana di sini kan sebenarnya bagaimana variabel Jokowi dengan variabel Prabowo ini bernegosiasi, ya. Karena benar yang itu yang pertama ya, harapannya apa sehingga kemudian Deddy Mulyadi, Demul dan juga Kang Bima bisa bersanding misalnya di Jawa Barat. Saya Itu variabel. berpikir begitu. Kemudian yang kedua, memang dalam politik nggak harus seperti kanebo kering gitu ya, kim saja enggak, tapi membuka komunikasi dengan rekan yang lain. Itu terjadi sebenarnya di Banten, di Tangerang Selatan misalnya ya. Iya. Bagaimana kemudian Golkar justru berbeda kemungkinannya, berbeda mitra koalisi ya, bukan dengan Kim misalnya, Golkar Gerindra nih, justru dengan PDIP misalnya atau dengan PKS. Jadi variabel-variabel kayak gini kan nggak seperti halnya antara Pilpres dengan Pileg itu nggak sebangun sebenarnya. Iya. Jadi akhirnya ya mungkin kalau levelnya di dekat-dekat Jakarta orang bisa masih melihat konstelasi dari koalisi pada Pilpres, tapi sebenarnya semakin jauh ya itu sudah berubah sebenarnya polanya. Jadi kalau tadi kan sempat Kang Bima juga menyebutkan bahwa walaupun ada Kim, tapi kan ada pertimbangan per partai juga ya, Iya. dalam rencana 2029 dan lain-lain lah untuk tiap-tiap partai gitu. Tapi kalau kita bicara Kim gitu, Kang Cecep, apakah tadi yang disebutkan Kang Cecep itu sebenarnya paling ideal untuk Kimnya gitu, yaitu RK maju di Jakarta, maka ada Golkar dan ya tentu saja partai-partai termasuk Kang Bima ini yang maju di Jawa Barat yang sebenarnya udah kepegang juga kalaupun mereka yang maju gitu di Jawa Barat gitu. Untuk Kim gitu. Kalau saya melihatnya kepentingan dari presiden terpilih ya
Kan presiden terpilih ini kan kalaupun nanti dimajukan Demul ya, berarti kan dia kader dari Gerindra yang harapannya bisa menjaga menambah pundi suara di Jawa Barat. Pertama pundi suara, kemudian tentu Prabowo menginginkan agar daerah-daerah itu mendukung kebijakan yang telah dibuatnya. Jadi apalagi dan itu dapat direpresentasikan oleh kepala daerah yang memang sejalan dengan pemikiran presiden terpilih. Ya berbagai kebijakan kan banyak nih, yang makan bergizi gratis dan kawan-kawannya lah. Dan itu harus dijaga oleh kepala daerah. Dan dengan potensi Jawa Barat sebagai wilayah 12 juta pemilih ya, terbesar. Itu tentu menjadi variabel yang penting diperhitungkan oleh presiden terpilih. Kalau itu terjadi, saya menangkapkan Kang Cecep nih, teman-teman yang ngikutin Politik 442 ya untuk wilayah Jawa Barat, bisa jadi ada kecenderungan Gerindra akan, kalau RK maju di Jakarta, Deddy Mulyadi atau Demul dari Gerindra nih. Kalau itu terjadi, nama sahabat saya cuman beda satu lengkapan kursi ini paling seksi dong. Betul. Benar nggak Kang Cecep? Iya kan? Ya kalau ngeliat top of mind tadi sebenarnya kan 3 besar ya sebenarnya. Kang Bima ya. Tapi ini multi member sebenarnya ini. Coba tadi ditampilkan lagi nama-namanya. Ini coba nih, ini analisa ini ya, analisa. Jadi ini kalau pemain Spanyol itu kan kita tahu ada Rodri, pemain tengah, jarang bikin gol, tapi kan dia penyeimbang depan dan belakang. Rodri inilah yang jadi pemain terbaik. Hebat tuh, Euro 2024 melihatnya di Rodri, bukan Olmo, bukan Nicolas, bukan Yami, bukan banyak gol, tapi bagaimana keseimbangan Spanyol siapapun diganti. Yang penting Rodri nggak diganti gitu. Itu maksud saya pendulumnya tuh ada di Kang Bima. Mau tambahkan itu, Mas barangkali ya. Jadi dalam politik itu selain elektabilitas ada 2 hal lain. Kalau elektabilitas kan tadi misalnya frekuensi jumlah gol gitu ya. Itu top skor itu tinggi lah elektabilitasnya. Tapi seringkali terjadi, walaupun elektabilitas tinggi, kalau tidak ada akseptabilitas, maka nggak jadi berangkat juga. Jiwa posternya masih nempel. Gitu. Dan sama semua kandidat, Kang Bima ini udah semua teman semua. Iya. Nah, tapi akseptabilitas ini kan bisa bagi kandidat ataupun pimpinan partai. Nah, makanya ada faktor ketiga, yaitu kompatibilitas. Nah, akseptabilitas itu lebih kepada pimpinan partai. Oke lah, partai-partai lain setuju gitu ya. Tapi si kandidatnya, chemistry-nya lebih dengan siapa? Karena kita berbicara bukan hanya pemenangan, tapi pemerintahan dan pasca pemerintahan. Ini gitu. Duit tunggal yang mau dipikirkan. Iya, jadi merasa nyambung nggak gitu? Kompatibilitasnya bagaimana? Nah, karena itu ya 3 hal inilah yang sekarang menurut saya akan juga menentukan selain survei-survei tadi, nggak hanya melulu lihat urutan tadi, tapi sejauh mana kita bisa diterima, ada kecocokan satu sama lain. Kan nanti ditanya, ketika Kang Deddy misalnya dapat resmi tugas separtai, kan nanti ditanya, ya kalau Anda lebih cocok dengan siapa, gitu. Nah, kayak gitu. Menyebutkan nama, kemudian dilempar lagi pimpinan partai. Nah, pimpinan partai nanti gimana gitu. Nah, dinamika inilah yang kita akan lihat 1 bulan ke depan. Harus ngobrol lagi sama antar partainya juga kan. Tapi saya jadi mau tahu ini sebenarnya kan tadi sudah dibuka komunikasi dengan semua tanpa menyebutkan nama. Merasakan tidak memang ada yang lebih cocok kalau mau maju bareng sama Kang Bima dibandingkan dengan calon yang lainnya, karena kan udah ketemu semua nih. Suruh jaga hubungan dengan semua. Ada nggak sih yang lebih chemistry-nya lebih dapet tanpa menyebutkan nama? Saya 10 tahun jadi wali kota, bekerja sama dengan semua kepala dinas. Saya kan nggak bisa milih, nggak bisa mencat kepala dinas juga, nggak bisa gitu. Jadi terlatih untuk menyesuaikan, udah terlatih. Untuk bekerja sama, begitu ya. Sejauh niatnya sama, ya kita sama-sama lah. Dan saya yakin semua nama yang disebut ini kan nggak ada yang punya niat jelek sama Jawa Barat gitu. Ya, targetnya sama, tinggal cara kerja dan lain-lain kita terbiasa. Berbeda, menyesuaikan, beradaptasi begitu ya. Jadi saya tidak dalam posisi menilai dan memilih. Ya lagi-lagi ini betul-betul perintah partai nanti harus kita taati. Tidak baper lah ya, tidak baper. Dengan siapapun oke, dengan Kang Deddy oke. Jadi kalau Kang Bima jadi cawagup terus terpilih jadi wakil gubernur Jawa Barat,
nggak akan mundur di tengah jalan. Begitu kira-kira, ya Kang? Maksudnya apa? Emang ada niatan mundur tengah jalan Kan siapa? ada yang suka di tengah jalan Oh, mundur iya. gitu. Tapi kalau Kang Bima nih, kayaknya dia akan bisa menyelesaikan tugasnya. Itu Nggak boleh penting. baper lah politisi Itu itu ya. penting soal. Dalam partai kan tidak selamanya kita merasa cocok, setuju dan Pasti, senang ya. Iya. Separtai pun aja bisa begitu kan? Betul. Nah, itulah ujiannya. Kita menyesuaikan diri, beradaptasi, berikhtiar untuk merubah. Ya sama, dalam eksekutif pun saya kira begitu. Iya, oke. Nah, itu kan kalau saya sih melihat dari sekian nama ya, walaupun Kang Cecep lagi deh, nanti ditanggapin sama Kang Bima ya. PAN ini sebagai partai politik yang sekarang ada dan disebut-sebut namanya atau sebagai salah satu partai yang jadi penting di Jawa Barat. Kang Cecep, ada 2 nama nih. Kang Bima sama Desi Ratnasari. Hemat saya Jawa Barat itu harus ada artisnya gitu loh. Minimal, Desi Ratnasari minimal jelas. penampilan kayak artis lah. Penampilan Kang Kalau Bima bukan artis. ganteng dan udah dikenal di Bogor gitu kan. Gimana ya. rasanya Kang dibilang ganteng sama laki-laki? Mohon maaf Kang, agak- nggak dengan maksud apa-apa tapi Tetap bangga, tetap Tetap bangga. bangga. Tetap bangga. alhamdulillah. Nah, PAN juga akan sangat menarik Iya, sebagai iya. sebuah partai jadi pendulum di Jawa Barat. Karena cuman partai ini yang punya 2 wajah untuk salah satu kiat sukses di Jawa Barat tuh katanya harus ada artisnya. Deddy Miswar, Dede Yusuf, ya kan? Nah, itu menurut saya, Kang. Kang Cecep? Ya, pertama kita harus melihat karakteristik dari voters atau pemilih kita sebenarnya. Jawa Barat Karakteristiknya ini apakah rational voters atau irrational voters sebenarnya. Nah, Hmm. memang tentu dari satu provinsi ini, dari 12 juta ya, voters atau pemilih, tentu karakteristik beragam. Ada yang rational voters, ada yang irrational voters. Nah, tentu kalau yang rational voters akan melihat rekam jejak sebelumnya. Ya. Iya. Bagaimana prestasi seorang Ridwan Kamil, seorang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, seorang Bima Arya misalnya. Hmm. Bagaimana pemimpin muda bisa membawa inovasi ya Ya. untuk sebuah kota, untuk sebuah provinsi. Itu poin pertama. Hmm. Kemudian yang kedua, kalau bicara irrational voters, tentu ini di luar misalnya rekam jejak yang tadi visi misi program ya. Bisa hal yang tadi disampaikan, good looking kah, enak dilihat dan seterusnya. Ya memang kebetulan dari Iya kan, Kang? dari Saya yang benar. disampaikan Coach Bayu tadi, Iya. sebenarnya ada yang masuk di sini kan. Kebetulan dua-duanya dari Partai PAN. Matahari ini kan. Hmm. Matahari yang sebenarnya punya nilai jual. Kita memang nggak ingin mengkapitalisasi ya irrational voters yang ada, tapi kemudian itu digunakan. Ya, Ini bagaimanapun memang juga mereka terjadi, akan memilih berdasarkan itu gitu. Iya, kan, ya. itu. Nah, tapi kan tentu nggak bisa keduanya, kecuali PAN maju sendiri, berarti PAN harus bicara mitra Iya, koalisi kan. harus salah satu. Jadi itu jadi modal juga buat PAN untuk bargain, untuk membangun komunikasi dengan pimpinan partai yang lain sebenarnya. Ada hal yang bisa disumbangkan oleh PAN misalnya, ketika PAN menyodorkan kadernya menjadi katakanlah calon wakil gubernur misalnya. Nah, ini jadi variabel penting juga sebenarnya. Iya. Nah, jadi harapan saya tentu saja di luar tadi masalah kita tahu ada karakteristik irrational voters, tentu sebagai seorang politisi ya Kang Bima yang sudah 10 tahun nih membangun Kota Bogor yang kita lihat wajah perubahannya ya. Ya. Itu tentu harus bisa melakukan edukasi ya terhadap pemilih di Iya, Jawa iya. Barat ke depannya. Iya. Iya. PAN Iya. sendiri targetnya Kang Bima, Teh Desi itu memang ditargetkan untuk kalau bisa cagup atau cawagup udah Iya. cukup. Sebelum ke sana, saya boleh nambahin sedikit soal artis di Jawa Barat tadi ya. Boleh. Silakan. Jadi betul yang disampaikan Mas Bayu tadi. Di DPR RI itu anggota dewan terpilih yang background-nya artis paling banyak tuh dari Jawa Barat. Gitu. Yang menentukan kemenangan gubernur selama beberapa kali Pilkada. pilgub ya, Pilgub. itu juga sosok artis seperti Iya. Dede Yusuf dan Deddy Mizwar. Saya kira ada 2 hal yang bisa menjelaskan itu sebetulnya. Pertama mungkin ada kaitannya dengan kultur atau karakter warga Jawa Barat yang tanda kutip menyukai Iya. sosok-sosok public figure terkenal begitu ya. Iya. Ada mungkin bisa kita dalami lah dari situ ya. Iya.
yang kinclong, yang agak seperti Menarik dilihat lah. menarik dan lain sebagainya, mungkin begitu ya. Tapi saya kira ada faktor dua yang mungkin juga bisa menjelaskan secara lebih valid dan realistis. Jawa Barat ini luas sekali. Pemilihnya itu 37 juta, penduduknya itu sekitar 50 juta kan. Tidak mudah untuk dikenal, disukai, dan dipilih. Jadi hanya tokoh-tokoh yang populer lah gitu. Partai itu pertaruhannya besar. Kalau memasang nama yang sama sekali tidak dikenal walaupun memiliki kapasitas begitu. Jadi selalu seperti itu. Nah, artis lah, public figure lah di situ. Memang Kang Emil dulu bukan juga artis. Tapi dia bisa dibilang sosok sosialita yang sangat dikenal di sosial media. Gitu kan? Nah, artinya apa? Melihat waktu pilgub yang tidak lama lagi harus menentukan tokoh untuk dicalonkan, maka ya di atas kertas agak sulit kita menyaksikan nanti kedatangan tokoh-tokoh baru tanpa popularitas, kecuali di-endorse oleh mesin partai yang sangat kokoh. Seperti dulu Pak Sudrajat didorong oleh PKS misalnya, seperti itu. Di atas kertas seperti itu. Nah, karena itu PAN hari ini juga bersyukur ya, karena saya dan Teh Desi masuk radar survei, cukup dikenal. Teh Desi punya basis konstituen yang sangat kuat di Sukabumi. Saya di wilayah Pakuan, Bogor Raya dan sekitarnya, begitu ya. Nah, ini membuat Ketum cukup percaya diri untuk menawarkan kami berdua ke semua partai, baik sebagai nomor 1 ataupun nomor 2. Nah, perintah dari partai tentu yang terbaik nomor 1. Tapi apabila kemudian ruang-ruangnya ini mengarahkan kepada skenario lain, ya kita pun harus siap. Gitu. Terbayang sekarang, PAN sama dua kadernya di Jawa Barat, kita lebih kebayang gitu. Dan saya sih merasa, ini tebak-tebakan kan boleh ya Kang? PAN sih pasti muncul sebagai kandidat cawagup, siapapun gubernurnya, kalau saya bilang. Rugi kalau nggak diambil. Ya itu, Jawa Barat gitu. Jawa Barat kan memang harus mengambil yang udah dikenal. Dua nama ini wajahnya udah dikenal. Bukan karena saya temannya Kang Bima, bukan. Tapi saya temannya, mudah-mudahan abis ini lebih akrab aja gitu. Iya, ngarep. Aduh, saya nggak milih sih ya, kalau nggak milih yang ada Kang Bima gitu. Tapi katanya Bogor sama, karena Jawa Barat kita tahu, tadi kan pemilihnya banyak banget, gitu, penduduknya banyak banget. Karakter antar daerahnya pun berbeda gitu ya. Beda, termasuk pisan. Bogor tuh yang beda. kota ada nggak bisa disamain tuh Kang. Nggak bisa. Jawa Barat Kota, Priangan Timur di sana ada Banjar, Pangandaran, Ciamis yang berbeda, daerah Pantura, Indramayu, Cirebon, gitu ya, Pakuan, Bogor, Sukabumi. Beda lagi. Itu berbeda, pendekatannya pun berbeda. Udah ada strategi untuk mendapatkan, karena kalau nanti maju sebagai cawagup kan pasti banyak ditanya, ini sebagai pemimpin Bogor gimana nih menghadapi daerah-daerah yang lainnya gitu. Ya, strategi di bab ini kan agak beda dengan nanti kalau sudah resmi. Karena kan nggak mungkin juga kita waktu terbatas ya, ini masuk ke semuanya nggak bisa. Jadi lebih bisa maksimal lewat sosial media. Hari ini kan kita belajar semua ilmu algoritma kekinian sosial media. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengenalkan diri sekaligus, ya ini yang saya kira juga sangat penting, seringkali luput, menawarkan gagasan kita apa untuk Jawa Barat gitu. Ini yang penting sekali. Penting sekali yang menurut saya. Yang mau ditawarkan ke Jawa Barat. Iya, kalau Kang Bima maju sebagai kandidat di posisi manapun, saya meyakini kan Kang Bima nanti akan memberikan sumbangsinya sama Jawa Barat. Apa tuh? Tawaran saya kembali ke kebutuhan dasar. Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan gitu. Ya buat apa kita investasi tertinggi se-Indonesia tapi nggak nyambung sama kemiskinan ekstrim gitu ya. Buat apa kita punya kawasan ekonomi khusus gitu ya, seperti Patimban atau apa gitu ya, di Lido di mana kalau kemudian sekolahnya masih kurang sehingga setiap tahun PPDB mak-mak berantem terus. Ya buat apa? Ikut ngurusin Kang Bima. Saya ngalamin setiap tahun ribet masalah zonasi. Ya menurut saya sampai investigasi. Zonasi itu nggak akan jalan kalau gedung sekolahnya belum cukup. Ya, jadi harusnya dibatalkan zonasi itu sampai merata semua fasilitas sekolahnya. Nah, uang dari provinsi harusnya banyak mengucur ke situ, Mas. Banyak untuk sekolah, banyak untuk puskesmas, banyak untuk rumah sakit,
banyak untuk sentra-sentra ekonomi yang bisa memproduksi lapangan pekerjaan. Itu yang saya katakan tadi, kembali ke kebutuhan Itu dasar. memang kebutuhan dasarnya yang Ya, karena gini sih kan, kemarin kan gue dari Bandung juga. Gitu. Jadi banyak udah mulai lihat tuh billboard tuh. Banyak kalau di Bandung. Calon wali kota, waduh. Terus sama calon gubernur. Bandung Barat juga kan, gue sempat ke Bandung Barat. Calon bupati, wah banyak banget. Dan itu banyak anak mudanya. Gitu. Wajah-wajah yang apalagi wali muda, kota ya, gitu Tim. kelihatannya. Ini Kang Bima ini termasuk politisi muda. Tapi yang namanya politisi muda suatu hari tidak lagi menjadi muda. Muncul yang Enggak muda juga kali sekarang. Saya dari 10 tahun yang lalu disebut politisi muda, politisi muda. Enggak juga. Saya mau ngomong gitu nggak enak. Sudah muncul lagi nih, mulai bermunculan nih Kang, wajah-wajah yang lebih muda lagi gitu kan. Cuma kadang-kadang saya mikirnya gini, oke sih wajahnya muda gitu ya, emang bener usianya muda, pemikirannya sama nggak gitu sama yang lama-lama. Ada nggak yang baru yang pemikirannya, jangan cuma wajahnya doang lebih halus. Ini gitu, ngomongnya udah kayak pengamat, bener. Udah kayak coach, sepak bola politik. coach selama 30 menit aja dulu. Nah, ngelihat itu nggak Kang di Jawa Barat, bener nggak? Saya soal lihatnya gini. Saya dulu 10 tahun yang lalu maju di Bogor itu paling muda. Yang lain itu senior semua. Ada 3 mantan sekda, ketua partai, semua senior. Saya paling muda. Nah hari ini semua muda. Muda semua. Semua muda, kecuali incumbent, Kang Deddy, wakil wali kota ini senior. Tapi semua muda, banyak 30-an. Saya itu senang lihatnya. Senang sekali lihatnya. Artinya apa? Ada harapan baru, ada contoh yang lama yang sudah dilakukan, dan mereka melihat pertarungan ini fair gitu ya. Nah, itu bagus gitu. Selama catatan tadi dari tim bahwa kemudaan usia harus diiringi oleh kemudaan gagasan. Tapi ada nggak lihat itu nggak? Di Jawa Barat lah paling tidak. Nggak semua. Saya lihat tidak semua. Saya lihat banyak juga yang terjebak pada gimmick. Gimmick itu penting ya, tapi jangan saya mengalahkan substansi. Ya. Saya coba seimbangkan itu melalui brandingan gitu. Saya tawarkan Jabar cerah dengan analogi skincare. Oh, saya lihat. Oh iya itu. Bukan jualan skincare katanya gitu. Bukan iklan skincare. Bukan iklan skincare. Skincare itu gimmick. Tapi substansinya adalah Jabar cerah. Pendidikan, kesehatan, perekonomian begitu kira-kira. Karena saya lihat dari jauh tuh billboardnya, saya lihat wah ini kayak Jimin nih, BTS gitu kan. Pas dideketin bukan iklan skincare, ini mah Kang Bima Arya. Hari ini kalau ditanya ya ke mama di Jawa Barat kan, Bu-ibu nomor 1 apa? Sandang. Nomor 2 pangan. Nomor 3 skincare. Gitu semua. Oh gitu. Ya kita ini produk-produk produk sabun muka standar dulu kan, zaman kita SMA. Sekarang enggak. Kebutuhan banget gitu, menjaga kesehatan penampilan. Iya. Tadi Kang Cecep deh, tanggapannya bener nggak sih bahwa muda itu berubah berbeda? Karena banyak yang bilang gini, iya sih munculnya muda-muda, tapi begitu udah menjabat sama aja sama yang tua. Iya, jadi pertama kita memang kalau kita melihat Jawa Barat itu kita memang karakteristik tadi ya saya sepakat memang karakteristik SSE-nya status sosial ekonomi berbeda tuh dari yang Barat sampai yang Timur. Tentu saja harus punya kalaupun maju ya strategi yang berbeda juga. Nah, kemudian yang kedua memang ketika Coach Tim tadi sampaikan ini banyak anak muda maju. Nah memang anak-anak muda ini tentu saja berbeda-beda ya. Kita bisa lihat dari apa? Dari proses rekrutmen politik sebenarnya. Ketika mereka maju ke dalam partai-partai ini, bagaimana proses mereka masuk? Apakah kemudian mereka dari aktivis ya, atau kemudian ada endorse dari siapa orang tua? Nah, karena fenomena pileg kemarin ya, itu terjadi sebenarnya banyak anak-anak muda yang kemudian memenangkan kursi legislatif karena apa? Keluarga dekat dari kepala daerah yang incumbent petahana. Jadi ada dukungan logis yang kuat ya dari keluarga untuk kemudian masuk. Nah ini kadang-kala yang kemudian tidak diimbangi dengan memperoleh pengetahuan lebih misalnya. Sehingga gagasan-gagasannya juga nggak baru nanti. Iya. Nah sebenarnya kan kalau bicara gagasan kita bisa lihat dari isu-isu yang berkembang kemarin di Pilpres sebenarnya. Apa sih? Ya masalah basic need sebenarnya. Kalau bicara itu ya jobs and prices pekerjaan. Kemudian bagaimana harga terjangkau plus tadi kesehatan, pendidikan. Jadi sebenarnya itu hal yang yang berulang dan masih masih jadi persoalan di negeri ini. Tapi kemakan nggak tuh Kang Cecep? Maksudnya gini, kalau itu kan persoalan dasar sebenarnya dirasakan ya ibu-ibu di Jawa Barat semua segala macam gitu soal sekolah, soal kebutuhan dasar. Tapi di sisi lain saya lihat ada calon yang spanduknya di mana-mana
Saya ingat banget ada Raffi Ahmadnya. Saya nggak ingat calonnya siapa. Saya ingatnya Raffi Ahmad aja. Saudaranya pasti ipar. Tapi jadinya itu apakah itu tetap kemakan tuh kalau bahwa mereka yang mengusung ide-ide yang memang ingin menyelesaikan dibandingkan dengan mereka yang akhirnya menggunakan gimmick-gimmick yang menarik, wajah-wajah artis yang familiar. Nah, kan sekarang mereka juga melihat karakteristik dari pemilih sebenarnya. Bagaimana pemilih di pilkada besok? Ya hampir sama karakteristiknya dengan Gen Z sebenarnya, Gen milenial. Nah, karakteristiknya apa ya? Sekarang dengan era multimedia seperti sekarang, maka penggunaan media sosial demikian masif dan itu bisa efektif dan masif untuk digunakan. Jadi bisa efektif untuk mengena ya di kalangan voters. Nih harapannya diharapkan dari para pemain baru ini sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa engage dengan para calon pemilih mereka sehingga kemudian ketika mereka maju akan dipilih. Nah, di sini sebenarnya pentingnya ya nanti pendidikan politik bisa dari partai sebenarnya. Sehingga partai kemudian ketika ada proses rekrutmen yang mungkin fungsinya minimalis, fungsi dari partai, nah partai bisa berbuat di sana. Partai bagaimana kemudian partai bisa melakukan pendidikan politik buat para calon kepala daerah yang akan diusung oleh mereka gitu. Jadi harapannya bukan sekedar tadi elektabilitasnya tinggi saja, tapi kemudian bagaimana membuat para calon kepala daerah ini itu bisa menjadi solusi buat persoalan di daerah masing-masing. Oke. Nah, kalau saya mau balik sedikit ke Pilgub, di mana Kang Bima Arya ini namanya disebut-sebut terus nomor 3 lah sekarang begitu ya. Kang, menurut saya ada satu strategi. Mohon maaf nih, saya bukan konsultan politik, tapi menurut saya kalau berbagai kabupaten di Jawa Barat itu beda-beda, tapi kalau yang ini kayaknya satu nih. Ini dalam tanda petik agamanya orang Jawa Barat. Persib, Kang, mau diapain? Gitu. Ini politik 42 banget. Kang Bima kalau udah di provinsi gitu ya, entah gubernur atau wakil gubernur, Persib betul kemarin juara. Supaya nyambung nih sama politik 442-nya gitu. Apa tuh aspirasi Kang Bima nanti buat Persib? Apa, Kang? Ya, saya melihat memang militansi dari supporter Bobotoh gitu ya, itu aset utama dari Persib. Banget itu. Aset utama gitu. Jadi atensi utama itu adalah membangun satu ekosistem antara fans club ya dengan pemain juga dengan pemerintahan begitu. Supaya semua itu justru menjadi faktor pendorong bagi Persib berprestasi, gitu. Bisa jadi semua sistemnya lah ya, gitu. Jadi bisa memberikan kesejahteraan, gitu ya, untuk hal-hal yang sangat sepele, tiketing, merchandise, gitu ya. Jadi sehat secara ekonomi, profesional secara pengelolaan, juga kondusif ya, secara sosial bagi semua, gitu. Jadi saya pikir itu yang harus dibangun itu. Ada fans club, Bobotoh, ada tim, ada pengurus, ada pengelola gitu ya, ada pendana gitu ya, dan ada pemerintah di sini. Nah, saya kira itu tantangan utama untuk mengembangkan klub sepak bola. Saya kira itu tidak mudah. Saya di Bogor harus akui tidak mampu ya untuk mengembalikan kembali kejayaan PSB. Itu salah satu catatan yang saya harus akui, saya tidak maksimal di situ. Nah, tapi ini kan juga dialami oleh banyak pemerintahan daerah. Nggak mudah, dari APBD udah nggak bisa. Berkolaborasi menjadi tidak mudah. Nah, Persib ini udah punya. Ya, tinggal pemerintah bisa berkolaborasi saja di situ. Jadi modal tiap tim juga, modal dalam arti itu tadi dukungan seperti apa yang bisa diberikan, sebesar apa dukungan dari masyarakatnya itu juga pasti menentukan juga gitu kan. Persib modalnya gede lah kalau soal itu kan. Jadi kalau nanti Kang Bima belum kesebut jadi dikandidasi untuk Pilgub Jawa Barat, kalau Persib butuh leader-leader muda untuk membangun sepak bola, ada Bima Arya. Tanya dulu orangnya bersedia apa enggak, lu lagi main tawar-tawarin aja. Idenya udah memang di titik itu, tetapi itu kalau nggak dikerjakan memang agak sulit ya. Tetapi ini nggak gampang membangun sepak bola. Tapi kan lebih dahsyat lagi, Mas, kalau kemudian juga bukan hanya Persib. Di Jawa Barat juga kita punya tadi sudah disebut kan. Ada versi Kabonya, ada PSB Bogornya dan segala macam. Oke.
Bima Arya ketum PSSI kalau Waduh, saya naikin agak lagi. loncat ya. Pokoknya biar jauh ya. politik 442 lah. Bukan makomnya itu saya di situ. Tapi saya ingin tahu dari Kang Bima nih, melihat tadi kita sudah melihat survei, kita sudah memahami bagaimana obrolan di tengah Kim ini nanti akan menentukan, dan bahkan bukan hanya soal Jawa Barat, ini soal DKI Jakarta juga yang nanti akan menentukan Jawa Barat. Saya mungkin mencoba memahami posisinya Kang Bima, agak bingung juga gitu ya, agak bingung juga nih. Mau maju wagub tentu menunggu perintah gitu, ataukah bahkan maju gubernur pun ya tentu saja menunggu perintah. Jadi kalau saat ini belum jelas kan, bagaimana mempersiapkan diri? Tadi kalau mempersiapkan untuk maju wagub sudah jelas. Pada waktu kan pendek, Kang. Iya. Kalaupun tidak maju wagub, tadi Mas Bayu sudah mengatakan, ini kan kalau mendapat tiket benar dimajukan oleh koalisi. Kalau tidak tuh Kang Bima, apa yang akan dilakukan kalau memang tidak maju sebagai wagub di Jawa Barat? 3 periode di Bogor, Kang. Jadi, 3 periode. Jadi saya terlatih, terbiasa untuk memisahkan urusan. Mana yang bisa kita urus, mana yang harusnya kita serahkan kepada Allah saja gitu ya. 10 tahun di Bogor begitu. Kalau semuanya kita urus, stres lah kita. Nggak bisa. Banyak wilayah itu yang bukan wilayah kita. Bukan wilayah makhluk gitu. Ini pun begitu. Ada wilayah saya. Wilayah saya adalah komunikasi dengan pimpinan partai. Mengenalkan diri kepada 27 kota kabupaten. Itu wilayah saya. Tetapi ada wilayah pimpinan partai. Ya, di mana lobby-lobby elit terjadi di situ. Di dalam Kim ataupun bahkan lintas Kim gitu ya. Yang Kang Bima nggak bisa juga Betul. di sana ya. Dan ujung-ujungnya kan itu takdir Allah gitu kan. Dan ruang di sini sangat siap lah untuk menerima semua skenario. Kembali ke kampus, menjadi pengamat, ya, menjadi bagian dari 442 di sini. Mantap. Woi. Ini saya Ya, sudah siapkan siap. surat untuk menjadi. Asal harga cocok. Itu ditarik dulu kontraknya, kita revisi dulu harganya. Ngeri itu. Karena gini sih Kang, pertanyaan itu saya berani tanyakan karena apa? Nggak mudah loh untuk masuk dalam survei seperti itu. Nggak mudah loh menjadi pejabat 2 periode di sebuah kota gitu. Terpilih lagi. Apalagi di luar itu pun nama Bima Arya ini sudah dikenal secara luas gitu. Jadi menurut saya istilahnya nggak mungkin dong seorang Bima Arya terus nggak maju wagub, terus nggak ngapa-ngapain. Sayang dong potensi dan kemampuannya gitu loh. Ya, selama Allah berikan kesehatan, ya saya pasti akan selalu bergeraklah untuk memberikan kebaikan dimanapun itu. Kembali ke kampus ngajar, menjadi konsultan politik bisa. Bisa banget tuh. Kontribusi pasti akan terus diberikan sesuai makomnya, pakai bahasa istilah. Tapi berpolitik terus lah ya. Insya Allah ya, politik itu sudah mendarah daging lah ya. Artinya bisa buat sekolah politik juga gitu. Dan partai sudah pasti saya nggak akan pindah. Ya, sampai di ujung nanti ya nggak akan pernah pindah partai insya Allah. Ada tidak ini mungkin passion politik yang ingin, sekali lagi ya, ini kita bukan mendoakan tidak maju, enggak. Ini kita mencoba berpikir terbuka aja gitu ya. Dalam politik apa sih yang belum dicapai gitu kan? Itu sama dia. Kang Karena kalaupun tidak, sebenarnya pengen apa Kang? Kalaupun tidak maju wagub tahun ini kan kita sekian tahun lagi sangat mungkin lagi maju lagi kan, gitu kan. Jadi ada nggak sih? Setuju. Sejujurnya menjadi wali kota Bogor 2 periode, kota yang sangat saya cintai, itu adalah karir politik puncak bagi saya. Gitu kan? Ya, jadi setelah ini bonus saja. Gitu. Jadi makanya tadi nothing tulus gitu. Karena saya sangat cinta sama Bogor gitu. Saya nggak bisa 3, 4, 5 periode gitu kan. Kalau bisa 3 kayaknya selesai urusan angkot. Gitu. Apakah ini pancingan untuk mencoba? Gitu. Nah makanya milih Jawa Barat pun begitu ya, supaya masih bisa lah ngopenin Bogor gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba mau kalau dimajukan Mas Bima majunya di sini aja, kota lain atau provinsi lain gitu mungkin? Enggak lah. Enggak. Mendingan kita balik ke kampus, nulis buku, mungkin berproses menjadi guru besar secara normal dan wajar. Ya. Terbayang apa yang kemudian diinginkan sama Kang Bima sambil terus berpolitik dan mengikuti. Kan arus bisa bergerak kemana aja kan buat Kang Bima, dan itu diikuti terus. Titipan dari Kang Cecep, wah ini buat saya Kang, tetap aja Kang Bima itu sejak muncul di politik Indonesia, ini a new hope buat politik Indonesia yang masih butuh. Seperti Star Wars ini. Iya dong, Star Wars kan
episode keempatnya itu New Hope kan. Kang Cecep. Oke, jadi saya kira sosok Bima Arya sebagai seorang politisi matang lah ya. Udah nggak bisa dibilang muda. Ini diakui oleh yang punya nama sendiri. Jadi ini menjadi aset sebenarnya buat PAN ya. Dan saya kira PAN nggak akan menyia-nyiakan. Bima Arya sudah punya tabungan politik 10 tahun di Bogor. Sehingga kemudian saya kira Ketum akan menugaskan Bima Arya untuk posisi yang lain, saya kira sih ya. Dengan raihan prestasi 10 tahun di Kota Bogor, membangun Bogor yang berbeda dari wajahnya yang satu dekade yang lalu, tentu itu prestasi ya, bisa jadi catatan tersendiri buat PAN. Dan saya kira Pak Ketum sudah mempersiapkan penugasan ke depan, dan saya kira benar yang sampaikan ya, ikhtiarnya udah, tinggal nanti putusan dari langitnya ya. Setuju. Oke. Jadi Bogor itu ini yang kalau memang waktu itu melangkah ke politik memang sudah mimpinya wali kota Bogor, memang itu dari awal gitu. Ya ketika di ujung sekolah di Australia itu sudah ada dalam pikiran lah. Ya suatu saat akan terjun di Bogor itu sudah ada. Sudah tercapai dong. Sudah tercapai. Katanya kalau udah mimpi udah tercapai harus bermimpi lebih besar lagi, Kak. Apa mimpi lebih besar? Pancing terus. Provokasi. Ada dong, pasti dong. Nggak mungkin. Ya prinsipnya hidup sekali, hidup harus memiliki arti dimanapun ya. Insya Allah saya akan selalu memberikan arti itu aja. Saya ke Kang Cecep. Pak Bima jangan dengerin. Kalau menteri cocoknya menteri apa, Kang? Kalau saya dengan pengalaman tabungan politik di Bogor, lebih memilih ke Jawa Barat sebenarnya kalau yang saya tangkap sih sebenarnya. Iya betul, cuma maksudnya gini, ini saya ibarat saya Kim ini Kim nih lagi nyusun nama Bima Arya boleh nih jadi menteri. Kira-kira menteri apa ya? Kang Bima jangan dengerin. Gimana nggak boleh dengerin? Nggak jelas. Apa kira-kira? Mungkin nggak secara Kim itu seorang Bima Arya itu posisi menteri? Dalam politik semua pintu kemungkinan terbuka. Ya. Belum tahu tapi menteri apa yang cocok. Ya sekarang ini kan dengan rekam jejak Kang atau Coach Bima ini sebenarnya ya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan aja. Jadi misalnya kan rebutan banyak orang juga itu. Misalnya atau sekarang kan kalau PAN itu punya Kemendak ya. Atau Kemenpora aja kan lari nih. Cocok. Cuma teman kumis ya. Bisa numbuh kumis juga. Udah enggak kok. Tapi gini, Kang Bima sebelum kita akhiri, pastinya kan secara berpolitik ada keresahan gitu ya. Ada keresahan yang mendorong seseorang dari beragam masuk Pilpres kemarin, terus pemilihan calon-calon gubernur dan segala macam, sampai perkembangan pada saat ini di mana ada wacana-wacana, oke kita kembali aja presiden ini dipilih MPR, dipilih gubernur, dipilih nggak lagi langsung dan lain-lain. Banyak yang mulai ke arah politik kita ini menuju ke arah yang suram gitu. Nah, mungkin keresahan apa yang dimiliki oleh Kang Bima untuk politik saat ini? Apakah sama dengan itu pendapatnya atau gimana? Kita punya banyak modal untuk menuju Indonesia Emas 2045. 5 besar ekonomi dunia itu sangat mungkin. Dengan catatan, 1, pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional. Dan itu hanya akan terjadi ketika tradisi merit itu dijaga. Ketika demokrasi itu juga dikawal. Kalau demokrasi hilang, partisipasi hilang, maka pemerintahan tidak akuntabel. Nah, menuju 2045, ya banyak yang sekarang saya lihat ya, itu agak menihilkan demokrasi. Nggak perlulah kita demokrasi. Saya sangat yakin bahwa demokrasi adalah prasyarat menuju 2045. Kita harus tetap mengawal pilkada langsung. Saya ada di sini, Kang Emil, Mas Anies, itu semua karena pilkada langsung. Kita punya presiden 2 periode, Pak Jokowi, yang membawa kita sampai titik ini karena demokrasi langsung. Jangan lupa itu. Ini adalah prasyarat. Ya. Jadi demokrasi itu adalah nilai, bukan instrumen saja. Karena ada yang percaya demokrasi itu instrumen. Kalau nggak cocok, ya ganti aja sama yang lain. Enggak, ini nilai. Nilai tentang partisipasi tadi. Sehingga semua ini merasa memiliki. Sehingga ada ukuran tadi, reward and punishment di sana, dan kita semua mengalami
satu proses yang menimbulkan kepercayaan sama-sama terhadap sistem. Proses inilah yang sekarang kita nilai ada lebih dan kurangnya, tapi kita jangan patah hati pada demokrasi itu sendiri. Jangan karena ada kekurangan 1-2 kemudian diganti lagi. Enggak, ya kita sempurnakan. Dan saya yakin selama ekonomi membaik, edukasi membaik, maka politiknya pun akan membaik juga. Gitu. Orang akan semakin tercerdaskan ketika memilih dan melakukan partisipasi. Oke. Pilpres kapan lagi sih? Iya, buset lama banget. Bima Arya 2029. Wih, kayaknya udah jadi nih tim sukses. Tapi saya sepakat ya dengan Coach Tuh, Bima tadi. ya. Karena begini ya, Coach. ketika Indonesia memilih jalan demokrasi di tahun 99, tentu kita harus menjaga demokrasi atau proses demokratisasi dalam realnya. Scholar politik menyampaikan kita butuh 9 kali pemilu yang demokratis ya. Nah harapannya apa? Berarti kan di 2045 Indonesia Emas itu sebuah keniscayaan. Tapi bagaimana kemudian kita menjalani proses ini ya uji salah, coba salah, coba salah. Agar apa? Agar kita sebagai matang. Jadi demokrasi masyarakat dengan nilai-nilai demokratisasi, nilai-nilai demokrasi diadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadikan yakinlah demokrasi bahwa sebagai demokrasi ini akan makin dewasa. Iya, jadi demokrasi sebagai the only one game in town gitu. Bagaimana sekarang setiap orang, anak-anak ya nanti di 2045 ya. Ya kalau dengan track pemilu masih sama berarti 2044 tuh. Ya sekarang berarti generasi yang umurnya sekarang 20-an gitu ya nanti mereka. Iya. Nanti Gen Z hari ini kan menteri di 2045. Kalau Gen Z hari ini nggak percaya sama sistem, itu nanti siapa yang membawa kita ke sana nanti? Kan gitu. Jangan dipotong di tengah-tengah, padahal demokrasinya sendiri sedang bertumbuh berkembang. Jangan sampai setback lah. Ya, bagaimana kemudian ini kan proses biasa dalam demokrasi. Oh kita coba salah. Coba lagi, tapi jangan langsung pasti diganti. Ada kekurangan-kekurangan pasti ada gitu. Jangan hanya 1-2 kekurangan langsung balik badan. Kita tepuk tangan dulu buat Wih, terima kasih kepada Coach Sandal hidup dan berkembang di Indonesia. Playmaker. Amin. Terima kasih Kang Bima Nggak sudah hadir di Politik 442. Playmaker emang kan? Playmaker. Kang Cecep, terima kasih banyak juga atas waktu di Terima Politik kasih. 442. Teman-teman semua yang mengikuti terus Politik 442, doakan Kang Bima sehat sehingga apapun yang terjadi di Jawa Barat, dia bisa main-main ke sini lagi, bawa teman-temannya. Ada striker Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi. Pokoknya tokoh-tokoh Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ini Kang Bima. Pemain sepak bola mana yang jago nyate itu kan susah ya. Kang Deddy itu. Saya ungkap saja, ini cara-caranya Mas Bayu untuk mencoba mengajak Teh Desi sebenarnya. Cuma dimulai dulu dengan Deddy Mulyadi. Itu gua simpen lo sebut sekarang. Ujungnya nanti. Kebaca sama saya. Modus. Sudah kebaca. Teh Desi, kapan-kapan main ke sini sama Kang Bima, ya kan? Ya kan? Titip. Intinya mau itu yang mau disampaikan. Tapi betul, kalau ada waktu silakan main ke Politik 442. Nggak harus semuanya ngomongin bola kok. Kita aja yang ngomongin bola ya. Kita aja yang ngomongin bola. Thank you Kang Bima, Kang Cecep. Sukses segala semua usahanya. Terima kasih. Saya orang tua saya di Depok. Jadi saya KTP Jawa Barat. KTP Jawa Barat. Jadi bagaimana Bogor selama 10 tahun terakhir ada perubahan-perubahan yang diupayakan. Ada Kang Bima. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan sukses teruslah di dunia politiknya. Oh, mau kalah. Saya presiden saya tinggalnya di Bogor. Saya KTP Depok juga. Semua KTP Depok. Oke, sampai ketemu lagi di Politik 442 berikutnya. Terima kasih.